Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan melanjutin series SNBT 2026. Inilah saatnya kita kembali ke penalaran matematika. Itu udah mau hari raya ya, seminggu lagi ya. Padahal gue buatnya masih belum puasa, but it's okay gitu. Gue memperhatikan jadwal. Jadi ini kalau gue nggak salah kurang seminggu lebihan dikit udah hari raya, selamat hari raya ya. Buat yang puasa-puasa aja, yang nggak puasa kayak yang mau hari raya, gila kali. Yuk langsung saja ke soal nomor 1 di part 1 penalaran matematika season 4 kali ini, how to it. Nah, di sini ya gue sudah memperkenalkan banyak soal yang banyak ceritanya, banyak banget paragrafnya, ada yang 5 ya kan, ada yang pernyataannya itu satu paragraf tapi pernyataan panjang banget gitu. Kuncinya apa? Baca soal dulu. Di setiap soal bacaan gitu gak sih selalunya ya, di bahasa Indonesia, bahasa Inggris sekalipun itu baca soal dulu. Tapi kalau lagi belajar untuk persoalan, kan ada nih SNBT, ada nih ya kan, literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gue tuh kalau lagi belajar, gue baca keseluruhan cerita. Setelah baca keseluruhan cerita, gue pasti bakalan bisa nemu, ini tips sedikit ya, bakalan bisa nemu, oh ini nih part-part dimana soal-soal SNBT itu akan menunjukkan poin pokok, ide pokoknya, kesimpulannya itu di part-part ini gitu. Jadi ketika gue simulasi atau try out untuk SNBT di bagian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, gue langsung nemu, oh ini nih biasanya ide pokoknya di sini. Kalau ditanyakan ide pokok, oh ini nih apa yang ditanyakan kesimpulannya tentang mengenai ini, apalagi bahasa Inggris ya, itu penting banget. Itu tipsnya di sana. Ketika belajar, kalian baca full paragrafnya. Gue pribadi, entah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, entah matematika, gue baca keseluruhan paragraf biar gue tahu nih jalan ceritanya gimana, dan itu bakalan gue tunjukin di part kali ini gitu ya. Jadi langsung ke soal nomor 1. Ada panjang banget tadi intronya, nggak apa-apa. Jika membuat hand sanitizer dengan resep 2, kita langsung memperhatikan resep 2. Oke, maka air suling yang ditambahkan sebanyak berapa gitu. Air suling itu diperoleh dari sisa bagian yang belum terpenuhi. Jadi dari 1 liter ini kita anggap 1000 ml gitu. Jadi bagian isopropil alkohol itu 751,5 ml gitu ya. Jadi dari 1000 ml keisi nih udahan sama isopropil alkohol 751 gitu. Nah, 14,5 gliserin, terus 41,7 ml hidrogen peroksida gitu kan, dari 1000 ml. Jadi air suling atau air minum yang direbus itu sisanya gitu ya. Jadi kita harus menghitung, berhubung ini pertanyaannya tentang air suling saja, ya sudah tinggal hitung 1000 kurangi 751,5 kurangi 14,5 kurangi 41,7. Nah, jadi 192,3 ml ya. Kalian cek gimana caranya kok gue bisa menemukan 192,3. Gue ngitung yang akhir-akhirnya doang ini loh. Ini kan 5 nih, ini udah genep nih, berarti tinggal hitung yang ini, sisa dari 10 kurangi 7 kan 3 gitu. Begitu gue ngitungnya. Aman banget. Udah. Sekarang nomor 2 dengan persoalan yang sama ya. Perbandingan antara etanol dan air suling pada setiap 1 liter hand sanitizer resep 1. Oke. Berarti gue mau ngitung dulu nih. Air suling dari resep 1 gitu ya. Gue gedein. Air suling resep 1 ini berarti kita ibaratkan 1000 aja. Ini 1 liter. Kurangi 833 kurangi 14,5 kurangi 41,7. Yaitu 110,8 ya. Kok bisa 0,8? Kok bisa gue langsung 110 ini? Gue menyontek dari ini nih. Gitu ya. Jadi soal-soal sebelumnya itu bisa menjadi hints atau petunjuk untuk perhitungan selanjutnya.
Nah 5 tambah 7 kan 12. Nah 2 ini yang dihitungkan dari 10 kurangi 2 itu kan 8. Jadilah 110,8. Oke. Kita lanjut. Perbandingannya adalah etanol dan air suling. Etanol suling gitu ya. Etanolnya berapa? Etanolnya 833 dibandingkan dengan 110, sekian itu ya tadi. Nah, kira-kira 15 banding 2 itu bener nggak sih? Gimana cara ngitungnya? Apakah langsung dibagi? Itu susah dong. Kalau gue pribadi, gue langsung genepin 8 banding 1. Nah, 8 banding 1 ini mendekati 16 banding 1. Bisa gue katakan 16 bagi 2. Sorry, 16 banding 2. Bisa gue katakan itu mendekati ini. Gue langsung conteng benar. Gitu. Berhubung ini belajar, sekali lagi, berhubung ini belajar, kalian bisa cek gitu. Mendekati atau enggak hasil akhirnya dari perbandingan yang ini nih. Ya, mendekati atau enggak. Itu sekitar 7, berapa gitu ya ini. Nah, dari perbandingan 833 bagi 110 aja udah 7, berapa. Berarti udah mendekati 15 banding 2 ya. Gitu. Selanjutnya perbandingan campuran antara isopropil alkohol dan air suling pada sanitizer resep 2. Isopropil ya. Isopropil dengan suling resep 2 ya. Air suling resep 2 itu 192,3. 192,3. Isopropilnya kita lihat 751,3. Nah, di sini perbandingannya 4 banding 1. Gimana cara? Ya dekatkan lagi. Dekatkannya gua tuh gimana sih? Ini 7,5 berarti mendekati 8. 1,9 berarti mendekati 2 gitu. Ini sama nih, sama dengan yang di atas. 8,3 mendekati 8. 1,1 mendekati 1. Gitu. Berarti ini 4 banding 1. Udah mendekati gitu. Sekarang sanitizer dari resep 1 dan 2 dicampur. Air sulingnya pada campuran tersebut adalah perbandingan air sulingnya ya. Berarti nah, kita lihat pertanyaan atau pernyataan keempat. Ini 100 ml, ini 1 liter. Yang ditanyakan adalah perbandingannya. Kita nggak usah ngitung 2 kali. Udah 1 liter dan 100 ml ini udah nggak peduli. Nggak usah dipeduliin. Jadi hitung perbandingannya jadi bagaimana? Yang ketiga dan 4 ini. Ditambahkan dulu sulingnya. Suling dari resep 1 dan 2 ya, yaitu 110,3 ditambah 192,3 itu sama dengan 302,6 ya, 302,6. Nah, selanjutnya 302,6 ini dibandingkan dengan apa? Dengan 100 ml atau 1 liter? Enggak, dengan 2000 karena dicampur nih. 2 cairan itu dicampur jebret gitu. Nah, perbandingan air suling ya, berarti kan di total dibandingkan dengan apa? 2 liter. Ya kan? Karena yang dicampur itu 1 liter, 1 liter resep 1, 1 liter resep 2 gitu ya. Berarti perbandingannya itu yang dihitung sebenarnya adalah 300,6 dibandingkan dengan 2000. Kira-kira berapa? Ini mendekati berapa? Gue bisa bandingkan 1 banding 7. Ya kan, ini mendekati 21 nih. Kalau gue kira-kira ini cuma 3. 1 banding 7. Jauh. Ya, 1 banding 7 dengan 1 banding 5 itu jauh jaraknya. Jika menyangkut perbandingan. Berarti ini salah, ini salah. Gitu. Ya, aman banget, aman banget. Selanjutnya nomor 3 gitu. Jika di rumah terdapat 9000 ml. Kita fokus kemana nih? Resep 1. Oke. Berarti ini buang ya untuk soal nomor 3. Resep 1 ya. Itu 9000 ml. Berarti 9000 ml dibagi dengan 833, kira-kira kita bisa membuat berapa produk gitu ya.
berapa produk atau berapa komposisi etanol gitu, atau berapa hand sanitizer gitu ya. Jadi di sini bisa dibagi nih, dibagi 10-an lah ya, 10-an berarti ada 10 hand sanitizer bisa dibuat gitu, karena dibutuhkan 833 per hand sanitizer untuk etanolnya, paham? Oke, ini etanol, ini etanol. Terus yang kedua adalah hidrogen peroksida, hidrogen peroksida. Berarti perbandingannya adalah 400 dibagi 41,7, lebih dari 40, berarti 10 nggak mungkin, 9 lah ya, mendekati 9. Nah ini bisa membentuk 9 hand sanitizer. Selanjutnya adalah gliserin. Nah gliserin itu punya 90 ml dibagi dengan 14,5. Nah ini berapa? Sekitar 6 lah ya, 6 hand sanitizer. Berarti berapa yang bisa dibuat dari bahan-bahan yang sudah tersedia ini? Ya 6 gitu. Nggak mungkin yang terbesar 10. Kalau kita ambil angka yang terbesar ya, kalau kita ambil angka yang terbesar, gliserin tidak akan memenuhi, sehingga hand sanitizer dengan resep 1 tidak bisa dibuat sebanyak 10. Berarti yang kita ambil 6, karena yang kedua bahan yang lain bisa memenuhi gitu ya, kelebihan bahan gitu ya, ibaratnya begitu. Berarti 6. Oke, gitu. Selanjutnya di nomor 4 ini ya kan, ditanyakan total biaya minimum. Di sini udah kelihatan nih, ada sebuah fungsi X ya, maka biaya. Nah ini adalah fungsi biayanya. Berarti kita nyari apa? Minimum biaya dari fungsi tersebut. Gimana caranya? Gimana? Bener banget, turunan 1600 per X min 40. Kita bisa buat fungsi ini menjadi X kuadrat plus 1600 min 40X. Untuk minimum ya, meminimumkan fungsi, mencari nilai minimum maksudnya, itu adalah Fx turunan sama dengan 0. Sehingga kita bisa tahu X-nya itu berapa. Di sini X itu apa? Hari ya. Berapa hari biar bisa mencapai biaya minimum. Kayak gitu. Ya rumusnya dari turunan, benar banget. Berarti turunan dari Fx ini adalah 2x min 40. Ini kan sama dengan 0 nih. Berarti X-nya bisa kita ketahui sebanyak 20. Ya sudah, kita masukkan saja langsung. Karena yang ditanyakan biaya minimum ya. Dimasukkan menjadi 20 kuadrat plus 1600 kurangi 40 kali 20. Ini adalah 400 tambah 1600 itu adalah 2000 dikurangi 800 yaitu menjadi 1.200.000 gitu ya. Aman banget. 5 ini kita balik lagi ke pertanyaan yang sama, bacaannya maksudnya, bacaannya sama gitu. Dan di sini ada soal model terbaru di penalaran matematika atau di pengetahuan kuantitatif nanti juga ada gitu. Apa? Melihat bacaan doang ya, benar atau tidak, sesuai atau enggak. Jembatan dibangun melalui anggaran Kementerian PUPR dengan dana alokasi khusus DAK menggunakan beton cor sepanjang 200 meter. Benar tidak di sini? Ada nggak? Benar. Waduh, cek angkanya aja karena namanya juga matematika. Ya, konstruksi panjang jembatan 75 meter dan lebar 1,8. Benar atau tidak? Panjang, lebar, oke, benar. Selanjutnya kita menghitung, ada angka-angka di sini. Yaitu kita menghitung apa? Perbandingan, benar. Nah, yang harus kita coret itu adalah angka yang sama, 50 kg. Ya, ini adalah perbandingan searah. Jadi gimana nyarinya? Nyari kebenaran. Ketika 2 itu menghasilkan 0,048. Nah, ini berapa sak ya untuk menghasilkan 240?
begitu ya, konsepnya begitu. Jadi kita mengecek benarkah ada 100 sak kayak gitu ya, aman banget. S nya berarti dapatnya 10.000. Kok bisa? Kok bisa? Kita coba hitung ya, kok bisa kok jadi 10.000. Ini salah ya, gue coret dulu, salah. Ini menghitungnya, ini kan jadi dikali ke sini kan ya, itu jadi 480. Yang ini kita jadikan saja 48 per 1000. 1000 ini menjadi naik ya, jadi naik 480 kali 1000. Yang ini 48, coret 48 nya, nolnya sisa 4, 10.000. Aman banget. Selanjutnya adalah 1 sak semen. Nah ini angka sama kita cek. Ketika 1 sak itu menghasilkan 0,0182, berarti berapa sak gitu menghasilkan 192. Benar tidak kira-kira 10.000? Benar, karena perhitungannya sama ya, jadi jawabannya benar. Yang ini salah, perbandingannya sama. Kalian misalkan enggak, gue mau ngecek yang 100 gitu misalkan ya, ngecek yang 100, berarti 100 itu perbandingannya dengan 2. 100 ini 2, ibarat ini X, ini yang mau kalian cek, ini pasti hasilnya beda gitu ya, bukan 240. Mau kita coba. Nah ini 100 berarti ini dikali, berarti ini 48 per ini 1000 lagi, per 1000 ya, per 1000 ini per 2, ini jatuhnya 24, ini coret, ini jatuhnya 2,4. nggak sesuai kan, kita coba cek yang ini kita coba cek ke 10.000 nya. 10.000, nah ini 1, ini bukan SX nya, ini adalah 192 per 10.000 ya, per 10.000. Ini bisa langsung dicoret, ini bisa langsung kelihatan 10.000 coret, X nya adalah jatuhnya 192. Benar tidak? Benar. Terserah mau ngecek dari yang mana, terserah, hasilnya sama aja ya.